Persiapan simulasi OCL versi ketiga, versi modifikasi, bukan versi yang standar. Perhatikan, ini lanjutan dari kemarin yang kita simulasikan dengan yang skema yang beredar di pasaran ya. Jadi dari skema yang kemarin yang sudah umum beredar, kita rubah sedikit, performanya naik 50% lebih. Jadi performa dari hasil simulasi menunjukkan lebih bagus dan lebih baik. Perhatikan ini di 50 Hz. Perhatikan sinyal di 50 Hz. Untuk yang biru ini input, untuk yang biru input, untuk yang hijau adalah output. Perhatikan dari skemanya. Yang hijau adalah output, di sini pakai finalnya 4 set 1 2 3 4, pakai 3055 dan 2955. Perhatikan. 5 set pakai R covernya 033. Lalu yang lain kita bahas nanti, yang penting kita simulasikan di 50 Hz. Perhatikan 50 Hz dengan gain 780 mili, tidak ada 1 volt ya gainnya. Gainnya kemarin sama ini kita kurangi jadi 50% lebih, jadi kita kurangi banyak. 50 Hz terbaca sangat sempurna, untuk phase-nya tidak ada pergeseran. Jadi nanti kalau untuk bass ini, bassnya sudah bagus sekali. Perhatikan. Input biru, output hijau, ini tidak ada pergeseran pas ya, jadi rata, sangat bagus sudah. Lalu untuk yang lain kita naikkan dulu dari 50 ke 100. Kita lihat sinyalnya, kita stop dulu runningnya. 100 Hz seperti apa. Ini sebenarnya 20 Hz juga sangat bagus sekali ya, jadi dijamin ini nanti bassnya akan ibarat kata sempurna, bagus. Gain tetap di 780, perhatikan di sini. Hanya ukuran Hz kita naikkan jadi 2 kali lipat 100 Hz. Untuk watt di sini perhatikan. Ini laptopnya agak error nih, jadi terganggu nanti. Ini watt 461, ini out AC, ini watt, ini out AC, yang bawah out AC. 100 Hz juga sangat bagus sekali. Gain sama, sinyalnya kita lebarkan dulu. Perhatikan di 100 Hz phase-nya tetap utuh, input dan output sejajar, tidak ada pergeseran ya. Untuk skema nanti kita tunjukkan. 100 Hz sudah sangat bagus. Bandingkan dengan yang simulasi kemarin seperti apa. Lalu kita percepat, kita pindah di 500 Hz. Hasilnya seperti apa? Kita play dulu. Perhatikan di sini. Di sini gain tetap 780, di sini 500 Hz. 500 Hz sangat bagus. Perhatikan. Phase-nya tetap utuh, tidak ada pergeseran, tidak ada persimpangan. Masih sangat bagus sekali ya, tanpa ada osilasi maupun hal yang lain-lain, sangat bersih. Perhatikan. Sangat bagus. Dari 500 Hz kita naikkan ke 1 kHz. Kita stop dulu. Agar waktunya cepat, uploadnya juga cepat.
Kita running, gain tetap sama, kita tidak merubah gain. Tetap sama. 1 kilo Hz, perhatikan. Tetap utuh, pace-nya tidak ada pergeseran. Beda dengan yang kemarin, itu semua frekuensi dia bergeser. Perhatikan, kita lebarkan sinyalnya seperti ini. Nih, indah sekali. Lalu kita stop, kita naikkan ke 10 kHz. Seperti apa sinyalnya? Gain tetap ya, jadi tidak diotak-atik. Apakah mampu 10 kilo? Ternyata mampu. Dan wattnya ini bisa dibaca, setiap perubahan frekuensi tadi wattnya tetap utuh ya. Hampir tidak ada pergeseran watt. Jadi ini bisa disimpulkan sudah lebih rata daripada kemarin. Untuk 10 kHz, perhatikan di sini ada pergeseran pas. Perhatikan sinyal yang biru input, yang hijau itu output. Dia sudah bergeser, tidak sejajar, tapi sedikit sekali ya. Jadi masih layak ini. 10 kHz ini. Bagaimana kalau langsung 15 kilo? Kita play. Wattnya perhatikan di sini 10 kilo sama 15 kilo wattnya apakah ada penurunan atau penambahan atau tetap utuh. Di sini watt, di sini out AC. Out AC yang speaker, yang di sini watt realnya. Perhatikan di sini wattnya. Kita sudah pindah di frekuensi 15 kilo. Di sini wattnya tertampil sekian. Tidak ada pergeseran watt ya, sama sekali. Ini masih tergolong sama. Kalau pace tetap dia ada pergeseran, karena 15 kilo saja, 10 kilo sudah geser, otomatis 15 kilo geser. Perhatikan di sini 15 kilo masih layak, bagus, tidak ada sinyal yang pecah, hanya ada sedikit benjolan sedikit ini, tapi tidak apa-apa karena memang skemanya skema sederhana, jadi ini sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin. Kita simulasikan di 20 kHz apakah mampu, sinyalnya apakah masih terbaca bagus. Ini wattnya perhatikan apakah berubah. Jadi setiap frekuensi itu harus dilihat wattnya juga ya, berbeda frekuensi wattnya harus kita lihat untuk menganalisa kekuatan frekuensinya. Kalau kekuatan frekuensinya itu berbeda lalu wattnya itu sama, atau misalkan turun cuma sedikit atau 5 watt, 2 watt, itu artinya power tersebut memiliki frekuensi rata atau kekuatan yang sama. Kalau untuk balapan full ring, setiap frekuensi memiliki watt yang sama, output yang sama, itu menangan itu nanti. Karena apa? Karena tidak ada yang direndahkan dari masing-masing frekuensi, tidak ada yang down, tidak ada yang turun watt, artinya benar-benar bagus. Tetapi kalau frekuensinya sama-sama wattnya besar itu nanti kalau didengarkan itu rasanya terkesan lebih kenceng midnya ya, karena itu mid high-nya nanti akan terdengar kenceng, jadi logikanya terasa lebih ngemit, padahal itu rata. Kita play di 20 kHz, wattnya apakah berubah, apakah tetap, apakah turun, apakah naik. Sebentar, agak error ini soalnya komputer saya ini. Ini kita stop saja, belum muncul ini untuk playnya ini. Sebentar, agak error, panas nih PC-nya nih. Kita pause dulu sebentar untuk ngecek laptopnya ini. Perhatikan wattnya di sini, ini output AC-nya. Kalau ngukur power itu kan
outnya diukur pakai skala AC. Jadi ini AC-nya 42 AC, sekian ini wattnya. Ini di 20 kilo masih mampu ya. Jadi sinyalnya terbaca tanpa ada osilasi. Perhatikan. Ini saya pause, saya play, pause, play ini. Wattnya hanya turun sedikit ya. Jadi ini high-nya nanti juga bagus, mid-nya bagus. Terus subwoofernya istimewa sekali. Jadi ini khusus untuk yang pengguna channel yang subscribe di channel saya ya, Bandar Power, khusus modifan SOCL nih atau OCL, karena itu OCL 150 zaman dulu sama SOCL itu sebenarnya sama saja, hanya perbedaannya ada DC servo dan diganti nama oleh orang-orang yang berjualan. Jadi maklum karena ini skemanya sederhana, kalau 20 kHz hasilnya seperti ini, tapi ini sudah lebih bagus daripada yang kemarin. Jadi yang sudah terlanjur mempunyai power ini bisa dimodif sesuai skema saya. Nanti saya jelaskan skemanya. Jadi intinya ini sudah mampu ya, lebih baik dari kemarin. Kita kembalikan ke 1 kHz untuk pengukuran standar ya. Jadi gitu loh, power itu 1 kilo ke bawah sama 1 kilo ke atas itu lebih berat 1 kilo ke atas, karena semakin besar frekuensi kerja power semakin berat dan pengukurannya pun semakin berat. Apalagi kalau powernya main 2 ohm itu tambah payah lagi. Ini kalau saya loading pakai beban 2 ohm itu hasilnya akan berbeda gitu ya. Ini bebannya 4 ohm. Standar power saja saya tidak pernah menyarankan orang-orang pakai 2 ohm. Kita stop, kita turunkan jadi 1 kHz. Nanti kita lihat klipnya. Klipnya apakah istimewa, apakah masih sama dengan yang kemarin atau berbeda. Jadi tentunya kita merubah sebuah komponen pada power audio itu tidak pakai halusinasi ya. Jadi kita ada gambarannya, ada penjelasannya, dan ada hasilnya. Kita tidak main ganti nilai satu, ganti nilai lain lalu bilang bagus, tapi tidak bisa menunjukkan data. Ya, itu kan sama saja omong kosong. Nggak usah digubris model-model kayak gitu, nggak usah digubris. Kalau Anda mau cerdas ya Anda harus melihat kapabilitas orang tersebut seperti apa, kan begitu. Perhatikan, 1 kHz sangat bagus sekali, phase-nya sama persis, in out-nya tidak ada pergeseran ya, perhatikan, bagus. Yang hijau adalah output, yang biru adalah input. Kita lihat sampai klip. Ini gain tetap sama di 780 karena ini powernya gainnya itu saya kecilkan ya. Daripada yang kemarin itu terlalu over, itu kebesaran gain. Jadi ini kalau dibandingkan sama yang kemarin, itu tetap lebih kenceng daripada yang kemarin gitu. Kencengnya, tapi nanti kalau gain maksimal, input dari semua aksesoris dimaksimalkan, itu hancur suaranya. Karena apa? Gainnya sudah over gitu loh maksudnya. Ini gain yang saya bikin tidak kencang banget, tidak pelan banget, jadi sedang. Tapi di bawah 1 volt ya. Jadi ini nanti ya sudah sangat cukup, sudah kenceng. Kalau untuk rumahan ya sudah terlalu kenceng kalau gain segitu. Kita bikin naikkan sampai klip, apakah klipnya buruk, apakah klipnya jelek, apakah klipnya bagus, apakah klipnya menyedihkan atau bagaimana. Kita lihat klipnya biar running dulu karena ada proses.
Kalau dalam simulasi klipnya memang lebih cepat yang positif, tapi selisihnya tidak sampai 1 volt ya, selisihnya cuma 0, sekian itu dalam elektronik itu wajar karena semua elektronik itu ada toleransi gitu ya. Klipnya ternyata istimewa bos, perhatikan garis klipnya dengan yang kemarin kan perbedaannya kan sudah sangat jauh sekali. Perhatikan ini slew rate-nya sudah naik tinggi ya, jadi mid hack-nya ada perbaikan yang cukup fantastis. Lalu di frekuensi bass-nya sudah ada perbaikan yang sangat istimewa. Jadi kesimpulan saya ini hasilnya bagus meskipun saya sendiri tidak mendengarkannya. Mudah-mudahan analisa saya ini tidak salah. Karena saya sendiri juga tidak mencoba, hanya menyimpulkan dari apa yang saya lihat di sini, karena ini sudah bisa mewakili saya seperti apa suaranya. Karena begini ya, kalau saya simulasi seperti ini biasanya nanti kalau saya praktekkan itu hasilnya juga sama, tidak ada perbedaan. Paling yang perbedaannya itu paling ya tinggal penyesuaian soal kualitas komponen. Kalau nilai resistor ya sama. Perhatikan klipnya, perhatikan ini 1 kHz gain saya naikkan karena tadi belum klip gitu maksudnya. Wattnya sekian, ini sudah campur klip ya wattnya. Perhatikan klipnya, nah dari dekat klipnya sudah lebih bagus daripada yang kemarin itu. Sebentar. Ini frekuensi 20 Hz mampu loh bos, ini nggak main-main ini. Nih perhatikan nih klipnya nih. Sudah bagus kan? Nanti kalau sampai modif harap diikuti panduan ini. Jangan misalkan tidak ada 10 ohm dikasih 15 ohm, jangan seperti itu ya tetap sudah berbeda hasilnya. Karena kan sampai mengukur 1 meter lalu kok ini tanggung ada lebihnya 2 mili, sampean genepkan 1 meter, 2 mili lalu satunya 1 meter, pasti kan jelas berbeda kan begitu. Perhatikan klipnya sambil ngopi nih saya ini. Sebentar, keliru ngeklik, double klik bentar. Nah. Oh bentar, wah keliru cah. Nah perhatikan ini klipnya nih. Klipnya ujungnya sudah bagus, sudah tidak ada cacat ya. Klipnya sudah bagus, jadi tidak ada sticky di klipnya sini. Klipnya sudah lurus, sudah tidak miring lagi atau sudah tidak gemuk lagi. Perhatikan. Inputnya ini biru, outputnya hijau ya. Phase-nya masih sama. Kita coba kita turunkan sampai 700 berapa tadi kayaknya, 780 atau berapa ya. Iya. Kita coba di 20 Hz ya, bagaimana hasilnya ya. Nanti setelah ini kita sudahi. Sebentar, kita klik dulu yang benar. Nah ini mouse-nya ini jelek ini bos, sudah error juga nih. Makanya saya jarang gambar pakai laptop ini karena hasilnya bisa ngaco, gambarnya bisa keliru. Wattnya perhatikan di sini, jadi tidak ada rekayasa. Ini wattnya, ini outputnya dari watt. Jadi ini nada rendahnya juga, kekuatannya juga tinggi ya. Perhatikan ini nada rendahnya. Kalau 20 Hz ya memang dia agak ada benjolan sedikit. Phase-nya tetap geser, namanya power sederhana ya, maklum kalau ini kita maklumi, tapi kan hasilnya kan sudah
dianggap kalau kayak gini tadi sudah bagus lah. Bagus dalam arti skema yang sederhana gitu loh. Ini 20 aset. Tadi bisa mulus banget, cuman saya lupa itu mana yang saya ganti. Besok kalau ketemu yang 20 aset yang bagus akan saya upload lagi. Sementara ini dulu. Kita coba di 50 aset. Oh, 50 aset sudah. Sebentar. Kok 50 kilo aset? Nah, ini. Oh, tadi belum kita rubah aset. Sekarang 20 kilo aset. Tadi bukan aset, tadi kilo. Nah, ini kita di 20 aset. Perhatikan bentar. Kita akan tunggu running dulu ya, biar ini biar stabil dulu di 20 asetnya. Kita tunggu running dulu. Ini 20 aset. Sebentar. Butuh beberapa detik untuk penyesuaian sinyal gelombangnya. Kita sekarang bisa lihat ini di 20 aset. Tadi salah ketik 20 kilo. Istimewa sekali ya. Jadi ini 20 aset saja bagus. Seperti kata saya di awal. Pace-nya kita lihat di sini. Pace-nya bagus, tidak ada pergeseran di 20 asetnya. Jadi ini rendahnya nanti enak. Rendahnya bagus nanti. Cuman kalau high-nya memang ada benjolan sedikit ya. Tapi masih bisa dipakai. Tapi sekedar, jangan untuk andalan gitu maksudnya. Perhatikan ini 20 aset bagus. Tadi 50 aset pertama kali kita sudah tunjukkan. Pace-nya geser sedikit banget, nggak masalah karena memang powernya sangat sederhana. Dan power yang bagus pun terkadang kalau frekuensi bawah, frekuensi tinggi itu tetap pace-nya ada pergeseran. Kecuali power saya yang OCL heavy itu bagus. Besok kita akan tunjukkan hasil simulasi dari high-end audio kita. Perhatikan, kita sudahi dulu. Ini frekuensinya 20 Hz. Perhatikan ini wattnya tetap besar. Artinya frekuensi bawah dia tetap mampu mengeluarkan dengan daya yang besar. Artinya suara bassnya bisa mampu keluar. Karena suara bass, suara mid, suara high-nya sama-sama kenceng. Enak ini. Oke, cukup, terima kasih. Ini 20 Hz. Gainnya 780. Sekarang kita perlihatkan skema. Ini kita off-kan ya. Apa yang jadi spesialnya perubahannya seperti ini. Pertama kita lihat dari input dulu. Sampean kalau mau ganti spare partnya nanti sampean itu saja. Di pause saja videonya ya. Perhatikan seperti ini. Ini adalah bagian kesini final. Kita geser sedikit. Jadi nanti power ini pakai jobel pakai di sini dari speaker pakai 22 ohm lalu ditahan dengan resistor 47 ohm. 47 nano ke ground. 22 ohm dari speaker ditahan 47N ke ground. Lalu R couple-nya di sini finalnya pakai ini pakai TIP, pakai 4 saya. Ini kalau pakai yang lebih bagus lagi ya bisa bagus. Bagian final tidak perlu kita tunjukkan lagi ya, ini tegangan 65, wattnya tadi segitu. Tapi itu semua wattnya belum dikurangi drop.
Oke, jadi wattnya akan lebih turun lagi karena di sini tidak ada drop kalau saat loading simulasi. Bagian final tidak perlu kita jelaskan karena mungkin sudah paham. Kita masuk ke bagian dari input sampai fase sampai ke driver. Kita perkecilkan dulu. Tapi sampean kalau mau niru ini ya tinggal di pause saja, nanti akan lihat kok. Sambil melihat skema OCL yang beredar, kan itu sama saja, OCL 150 sama SOCL ataupun apa kan sama saja. Jadi sampean bisa bikin power ini pakai PCB OCL yang 150 watt itu yang model lama, itu sama saja. Ini kenapa hal tadi bisa bagus, ini DC offsetnya ini saya buang, saya tidak pakai servo ya. Perhatikan video saya kan tidak ada pemutusan ini tadi begini, tidak saya pakai. Ini DC servo ini kalau salah nilai itu juga akan mempengaruhi watt. Wattnya bisa malah turun, tidak akan menjadi maksimal jika salah nilai. Karena kalau SOSCL ini kemarin saya simulasikan, di sini saya pakai yang input pakai 1 mega itu nggak mau bekerja. Perhatikan ini dari TR masukan yang ke